Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Dan pemirsa, kita beralih ke Kepala Dinas Kominfo, ada Bapak Batara Siregar. Selamat pagi Pak Batara. Selamat pagi Pak. Baik Pak Batara, bagaimana dengan rencana proses evakuasi yang akan dilakukan hari ini? Rencananya akan dimulai jam 7 Pak, dan kemudian penambahan personil juga akan terus bertambah berlangsung dari BNPB, dan juga dari tim dari Polres dan Polda akan menurunkan K9 untuk pencarian para korban Pak. Baik, kami konfirmasi Pak, jadi 1 korban tewas dan 11 ini masih hilang, dan pencariannya kan atau proses evakuasi ini akan difokuskan pada 11 orang yang masih hilang ini? Iya, dari sebelum kemarin gelap, pencarian juga sudah difokuskan ke arah mes dari hotel di depan hotel tersebut. Dan untuk data sementara yang belum ditemukan itu yang 11 orang, ada 3 orang anak-anak dan 8 orang dewasa yang terdiri dari sekitar 19 tahun sampai 50 tahun sebanyak 5 orang, dan yang lansia 3 orang. Baik. Lalu untuk jumlah kerusakan sendiri Pak hingga saat ini? Kenapa Pak? Kurang jelas. Jumlah tadi, Pak. kerusakan bangunan akibat banjir bandang dan longsor ini seperti apa? Mohon diulang lagi Pak, kurang Baik. jelas. Jumlah kerusakan bangunan akibat banjir bandang dan longsor ini bagaimana Pak? Jumlah yang rusak itu ada 35 Pak. Kemudian sekitar laporan dari camat kemarin sekitar 19 dia tertutup rata dengan tanah, dan sisanya mengalami kerusakan berat Pak. Baik Pak Batara, jika melihat material longsor ini kan berupa batu besar, apakah sudah diketahui dari mana batu besar ini berasal Pak? Tentunya kan perlu ahli lagi untuk membuktikan itu Pak. Tetapi kalau kita lihat dari dari beberapa video dari drone, memang jalur yang dilewati itu adalah daerah perbukitan, dan seperti yang kita lihat sering di daerah sini terdiri dari batuan dan pasir dia Pak. Jadi mungkin dengan volume air yang sangat besar dia bisa menyebabkan longsor. Baik. Apakah di wilayah ini juga akan ditetapkan masa tanggap darurat, dan rencananya berapa lama proses evakuasi akan dilakukan Pak? Tentunya kalau proses evakuasi akan terus kita laksanakan sampai semua korban ditemukan, dan masa tanggap darurat nanti akan kita tetapkan atau ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan bupati Pak. Dan semua masih dari prosesnya masih berjalan, jadi kita tunggu saja Pak. Biasanya untuk tahap pertama itu 14 hari Pak. Baik. Untuk jumlah warga yang mengungsi hingga saat ini berapa kepala keluarga Pak? Kalau secara jumlah sekarang tinggal 80 orang Pak yang ada di kantor Camat Bakti Raja, karena di mes yang satu lagi sudah ditutup karena beberapa dari para pengungsi tersebut tinggal dengan keluarganya yang ada di Kecamatan Bakti Raja. Jadi yang fokus sekarang untuk pengungsi itu yang ada di Kecamatan Bakti Raja, kantor Camat Pak. Baik. Lalu untuk distribusi bantuan bagi para pengungsi sendiri seperti apa Pak? Kalau distribusi lancar, dan stok kita untuk beberapa hari ke depan selalu tersedia, karena ini kan lokasinya tidak terlalu jauh dan tidak terisolasi lah Pak. Hanya kira-kira 30 menit dari ibu kota kabupaten Pak. Baik. Jadi artinya sekali lagi kami konfirmasi untuk bantuan sendiri aman, tidak ada kendala pemutusan jalur darat karena banyaknya material batu di sekitar lokasi ya Pak? Iya, karena kalau untuk hubungan transportasi dengan ibu kota kabupaten tidak terhambat, kita hanya terhambat melalui jalur yang tadi disampaikan, jalur Bakti Raja dan Muara ke Kabupaten Tapal Utara, itu saja yang terhambat Pak. Kalau ke kabupaten akses cukup layak untuk dijalani Pak, bisa lancar. Baik, terima kasih Pak Batara Siregar, Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasundutan telah berbagi informasi kepada kami, dan sebelumnya ada rekan Nofri Afandi dari lokasi kejadian, dan kami akan terus mengupdate bagaimana informasi di sana.
Sekali lagi terima kasih.